Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Mereka akan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Baginda Nabi pernah menyampaikan 70.000 umatku akan masuk surga tanpa hisab. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Ya. Beberapa kelompok di antara mereka adalah hanya kepada Allah lah mereka yang bertawakal, menyerahkan segala urusannya. Yang mereka doa, mereka usaha, kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Bahkan di hadis lain, Allah berikan keberkahan untuk seorang lelaki yang dia di rumah di malam hari merasakan letihnya bekerja seharian untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Dia merasakan kaki linu-linu, ya, ingin diinjek-injek anak, masya Allah, ya. Kemudian dibuatkan jahe dan segala macam biar fit kembali. Inilah keberkahan. Ya. Fitina azan ya Allah. Ini yang pertama ya. Kemudian berikutnya, mari kita bekerja yang halal menuju pribadi yang qadirun alal kasbi. Qadirun alal kasbi itu mampu mencukupi kebutuhan diri sendiri, tidak membuat repot orang lain. Ya, tidak meminta-minta. Nabi SAW pernah bersabda, hai kabisa, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh, tidak halal kecuali untuk 3 golongan. Yang pertama, satu ya, orang yang menanggung hutang. Kemudian untuk mendamaikan 2 orang yang saling bersengketa atau seumpamanya, maka orang itu boleh meminta-minta sehingga hutangnya lunas. Jadi kalau hutangnya sudah lunas, ya sudah gitu ya. Bila hutangnya telah lunas, maka tidak boleh lagi dia meminta-minta. 2 orang yang terkena bencana sehingga harta bendanya musnah, orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang layak baginya. Dan yang ketiga, orang yang ditimpa kemiskinan disaksikan dan diketahui oleh 3 orang yang dipercaya bahwa dia memang miskin. Kalau kita Pak SKTM atau apa ya sekarang ya, orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber penghidupan yang layak. Selain 3 golongan itu haram baginya untuk minta-minta. Ada pula haram baginya untuk makan hasil meminta-minta itu. Ya. Ada 2 pendapat jamaah sekalian tentang hukum meminta-minta. Yang pertama malah dilarang. Kita memberikan ya. Tentang bagaimana kita memberikan orang yang meminta-minta ada 2 pendapat. Yang pertama dilarang, yang kedua membolehkan. Yang melarang ya, karena bisa jadi itu profesinya. Meskipun kaya tetap aja profesinya demikian. Yang membolehkan sudah, kalau mau bersedekah sudah, urusan itu bukan urusan kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal itu, konsep tawakal jamaah sekalian, konsep tawakal itu bukan hanya menyerahkan, tetapi ada unsur usahanya. Jadi usaha dan tawakal dan usaha itu selalu berjalan bersama-sama dan tidak bisa dipisahkan ya. Para ulama pun sepakat bahwa tawakal tidak bertentangan dengan konsep usaha. Dan ayat yang sering kita dengar, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kita lihat kisah dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Rabb, aku tempatkan sebagian keturunanku di tempat yang tandus tanpa ada kehidupan, tapi dekat dengan Baitullah. Dalam surat Ibrahim ayat 37, nanti bisa dibuka di rumah. Hari itu ketika Hajar dan Ismail diletakkan di sebuah padang yang tandus tanpa ada makanan, tanpa ada minuman, kemudian akan ditinggal oleh sang ayah yang bernama Ibrahim. Sang istri bertanya, wahai Ibrahim, mau kemana engkau? Apakah engkau akan meninggalkan kami? Tidak dijawab. Tidak dijawab sampai 3 kali. Kemudian Hajar menyampaikan, apakah engkau meletakkan kami di tempat ini karena perintah dari Rabbmu? Iya, kata Ibrahim. Ya, iya. Apa kata sang istri, Pak? Oh, kalau perintah Tuhanmu maka tinggalkan kami. Allah pasti tidak akan menelantarkan kami. Tawakalnya luar biasa. Apa buah tawakal Hajar dan Ismail jamaah sekalian? Ketika Ismail tersengal-sengal ya, ingin minum air susu ibundanya sudah tidak keluar karena tidak ada asupannya lagi. Tiba-tiba Allah memberikan ilham Hajar ini untuk naik ke bukit Safa dan Marwah. Seperti ada air didatangi, nggak ada bolak-balik. Akhirnya dia balik ke anaknya Ismail ini, ternyata di bawah kaki Ismail ada sumber mata air.
Yang kemudian saking gembiranya dikumpulkan itu, bikin bendungan kecil sembari mengatakan dengan bahasa Palestina apa? Zam 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 zam. Berkumpullah, berkumpullah. Ini bahasa Palestina. Berkumpullah, berkumpullah airnya. Air ini rezeki yang luar biasa. Dan ternyata tidak sampai di situ. Air banyak, mereka bermain air karena sudah puas minum. Ada sekelompok kaum, ya, suku Jurhum namanya, dari Yaman, ingin pindah dari Yaman ke Syam. Karena di Yaman ini sedang Allah azab nih. Nggak ada sumber mata air, nggak ada yang panen. Karena apa? Penduduknya waktu itu banyak maksiat. Tetapi di tengah perjalanan melihat kok ada burung berputar-putar di atas gurun pasir. Tandanya di bawahnya ada air. Didatangi, ternyata ada Hajar dan Ismail bermain air. Mereka minta izin, boleh nggak kami tinggal di tempat ini wahai ibu? Kami akan membayar kepadamu. Kami bisa bertani, kami bisa bercocok tanam, kami bisa berternak dan lain sebagainya. Maka diizinkan, kemudian mereka membangun masyarakat di situ, Pak. Dan itu adalah awal terjadinya kota Mekah. Luar biasa, rizki yang luar biasa, ketawakalan seorang istri. Pak, jam pulang nanti ya, di rumah sudah habis kode ya, listrik sudah bunyi terus ya, anak-anak belum bayar sekolah ya. Kemarin gajian singkatnya 20 koma ya Pak ya, tapi nggak cukup sampai akhir bulan gitu ya. Tanggal 20 udah koma ya. Nah, ada yang bilang mending tanggal 10 koma juga banyak gitu ya. Ada yang tanggal 5 udah koma ya. Ada gitu ya. Nanti pulang bawa ya Pak, insya Allah. Gitu kan? Tabiat kita demikian kan Pak? Emang ada yang marah-marah kita? Enggak. Terkadang kita kaum lelaki ini, dalam sebuah psikologi saya baca, mereka itu bahasanya cuma iya dan iya. Meskipun bergemuruh dalam hatinya bagaimana caranya. Karena tabiat lelaki itu, jamaah sekalian, mereka adalah orang-orang yang tidak berbagi kesedihan dengan keluarganya. Muka kita agak pucet. Kenapa Pak? Pusing? Oh, enggak apa-apa. Tetap aja mau berangkat kerja. Enggak istirahat dulu? Enggak. Pak, kok enggak istirahat? Kayaknya capek banget, badannya lemah. Enggak, mau narik online misalkan. Enggak istirahat? Enggak. Padahal sakit. Tapi itulah tabiat lelaki. Karena lelaki ini diciptakan sebagai kaum pemikul beban, sehingga mereka tidak ingin berbagi kesedihan dengan keluarga. Betul nggak kira-kira Pak? Kalau ada kaum bapak lebay, benar-benar sakit, nggak berangkat kerja, nggak masuk nih Bu, kenapa pusing? Besok nggak masuk nih, sakit perut. Besok nggak masuk, agak meriang, biar di rumah seharian main HP segala macam. Ah, ini bukan tabiat seorang lelaki yang sejati. Ya. Kalau sekali dua kali nggak apa-apa, tapi setiap hari repot. Ya kalau kerja di perusahaan barangkali ada surat dokter, nggak ngaruh sama potongan Pak ya, betul ya, ada potongan itu ya. Tapi kalau yang nggak terikat dengan perusahaan, yang kalau dia tidak bekerja tidak mendapatkan hasil, repot juga. Ya. Dan ini tabiat kita. Makanya banyak, mohon maaf, kaum lelaki itu banyak menyembunyikan kesedihan, kesakitan untuk tidak berbagi dengan keluarga. Sehingga mohon maaf, angka kematian itu lebih banyak kaum lelaki dibanding ibu-ibu. Karena mereka sakit, mereka tahan, tidak disampaikan, nah, dan lain sebagainya. Baik, azan ya Allah. Kemudian ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu mencukupi kebutuhan kita. Tadi ayatnya sudah kita baca. Wa may yattaqillah wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kemudian mereka akan dimasukkan ke surga tanpa hisab, ya. Ketika ada sahabat Nabi 70, baginda Nabi pernah menyampaikan 70.000 umatku akan masuk surga tanpa hisab. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Ya. Beberapa kelompok di antara mereka adalah hanya kepada Allah mereka yang bertawakal, menyerahkan segala urusannya. Yang mereka doa, mereka usaha, kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman, menyerahkan segala sesuatunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertawakal. Keputusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Februari yang lalu lagi musim CPNS. Kita pada daftar, Pak. Salah satunya saya daftar, ikut daftar waktu itu. Meskipun sama orang tua angkat saya dilarang, saya daftar. Saya mendaftar guru SD DKI. Yang dibutuhkan di DKI guru SD 70 orang. 70 orang, Pak. Yang mendaftar 2.254.000. Itu diseleksi. Seleksi pertama yang nilai capnya lolos. Saya lolos tahap pertama. Tapi tidak lolos tahap kedua. Kenapa? Karena posisi dikali 3 itu yang diambil. 2.254.000 sekian
Itu hanya diambil posisi 70 kali 3, 210 orang. 200 ribuan lebih hanya diambil 210 orang. 210 orang diseleksi 3 gelombang. Luar biasa, baru dapat 70 orang. Ternyata guru di DKI itu primadona. Provinsi dengan gaji guru terbesar di DKI. Sehingga ratusan ribu yang daftar. Ada mantan murid yang jadi dosen bareng sama saya jadinya. Daftar, baru lulus kuliah, baru nikah. Kemarin posting, siap mengabdikan diri untuk negeri. Gambarnya baju korpri. Dia diterima di Jakarta. Berangkatnya bareng, tesnya bareng, doanya beda-beda. Mungkin dia karena baru lulus gitu ya, masih semangat belajar. Kita yang sudah lama lulus ya, undang-undang suruh ngapal nggak bisa, ya sudah. Ya. Dia tiap hari belajar, maka disinilah usahanya belajar tiap hari, tawakalnya kuat, barangkali jauh lebih kuat tawakalnya. Allah berikan yang terbaik. Ya, konfidina azan yang luar biasa. Kemudian, nah yang berikutnya ini yang sering kita dengar. Kalau ingin banyak rezeki maka menikah. Kalau sudah menikah, oh rezekinya belum banyak. Jangan nikah lagi Pak ya. Menikah. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba sahaya dan lelaki hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka. Satu kisah, seorang bernama Julaibib, seorang pemuda yang miskin, rupanya tidak tampan. Ketika perempuan bertemu dengan dia, pasti minggir Pak, takut kepelet bahasanya. Berdoa di masjid sambil nyender doanya, ya Allah, kalau tidak ada jodohku di dunia, maka berikan jodohku di akhirat. Ini saking putus asanya, mau ngelamar siapapun gak ada yang mau. Ternyata doanya didengar Rasulullah. Dan apa kata Rasulullah? Ya Julaibib, jodohmu ada di dunia dan di akhirat. Seneng Wak. Wah berarti saya dapat jodoh di dunia. Masuk ke dalam sebuah rumah yang ini terkenal ada anak cantik, wanita cantik, keluarganya keluarga kaya. Ya Bapak, langsung Nabi berbicara, kedatangan saya bermaksud melamar anak Bapak. Sang Bapak seneng. Kapan lagi saya punya mantu Rasul? Siap ya Rasul, saya terima pinangan engkau untuk anakku. Bukan untukku ya Rasul. Iya wahai Bapak. Lah untuk siapa? Untuk Julaibib. Oh nanti dulu kalau untuk Julaibib. Saya lapor ke istri dulu. Dia bilang ke istrinya, wahai ibu, wahai istriku, Nabi datang melamar anak kita. Ibunya langsung beringat, wis terima Pak. Kapan lagi kita punya mantu Rasul? Nanti dulu, bukan buat Nabi, tapi buat Julaibib. Jangan. Tidak boleh. Maka sang anak mendengar dan sang anak mengutip ayat, tidaklah pantas orang beriman yang apabila Rasul Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah pilihan, mereka punya pilihan yang lain. Nerima nih Pak, anak perempuannya anak satu-satunya, anak semata wayang, keluarga kaya, diterima pinangan nikah dengan Julaibib. Baginda Nabi berdoa, ya Allah, jadikan wanita ini orang paling kaya dan orang paling dermawan di zamannya. Nikah, menang banyak Julaibib yang nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, bajunya cuma 2 lembar, nikah anak orang kaya. Rezeki itu kisah Julaibib. Tidak lama kemudian, jangan tanya sekarang masih ada enggak itu ya, nggak tahu saya juga itu ya. Setelah nikah selang berapa waktu Julaibib ikut berperang, meninggal. Rasulullah mencari di mana Julaibib. Sahabat menyampaikan, ya Rasulullah kami nggak tahu. Rasulullah mencari, ternyata Julaibib ada di bawah tumpukan jenazah orang-orang kafir. Diangkat Julaibib, apa kata Nabi? Julaibib bagian dari diriku, diriku bagian dari Julaibib. Masya Allah. Setelah meninggalnya Julaibib, ternyata banyak sahabat yang mengantri kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Menggantikan posisi Julaibib, menikahi mantan istrinya Julaibib. Luar biasa. Ini satu kisah. Ya. Jadi kalau ini nggak ada yang bujangan ya. Kalau yang belum menikah takut miskin, inilah bisikan-bisikan setan kepada mereka yang ingin menikah. Nanti kalau nikah nggak bisa nyari uang, nanti kalau nikah nggak bisa inilah bisikan-bisikan setan kepada mereka yang ingin menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.